Bab 4. Pentingnya menghormati wewenang. Hormatilah segala macam orang. Kasihilah semua saudara seiman. Takutlah kepada Allah, dan hormatilah Raja. 1 Petrus 2 ayat 17. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan A. Petunjuk siapa yang harus kita ikuti? Pertanyaan B. Pertanyaan apa yang akan kita bahas? Saat kita kecil, orang tua kita kadang meminta kita melakukan hal yang tidak kita sukai. Memang, kita menyayangi mereka dan tahu bahwa seharusnya kita taat. Tapi kadang, kita tetap tidak suka menaati mereka. Yehuwa, Bapa kita di surga, menyayangi kita. Dia mengurus kita dan memastikan bahwa kita punya semua yang kita butuhkan untuk menikmati hidup. Dia memberi kita petunjuk supaya berhasil. Kadang, dia menggunakan orang lain untuk memberi kita petunjuk. Kita perlu menghormati wewenang Yehuwa. Tapi mengapa mengikuti petunjuk tidak selalu mudah? Mengapa Yehuwa meminta kita mengikuti petunjuk? Dan bagaimana caranya menghormati wewenang Yehuwa? Catatan nomor 9. Petunjuk, bimbingan, dan nasihat. Yehuwa menyayangi dan ingin membantu kita. Jadi, dia memberi kita petunjuk, bimbingan, dan nasihat melalui Alkitab dan orang-orang yang menyayangi dia. Sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sangat membutuhkan bantuan ini. Jika kita menghormati dan mendengarkan orang-orang yang Yehuwa gunakan untuk membimbing kita, itu berarti kita menghormati Yehuwa dan ingin menaatinya. Akhir catatan. Mengapa itu sulit? Paragraf 3 dan 4. Pertanyaan A. Mengapa manusia menjadi tidak sempurna? Pertanyaan B. Mengapa kadang kita tidak suka mengikuti petunjuk dari orang lain? Sebagai manusia, kita punya keinginan untuk memberontak. Ini mulai muncul sejak pria dan wanita pertama, Adam dan Hawa, berdosa. Meski mereka diciptakan sempurna, mereka memberontak terhadap wewenang Allah. Sejak itu, semua manusia lahir dalam keadaan tidak sempurna. Inilah salah satu alasan mengapa kadang kita tidak suka mengikuti petunjuk dari Yehuwa atau orang lain. Alasan lainnya adalah karena orang yang digunakan Yehuwa untuk memberi kita petunjuk adalah orang yang tidak sempurna juga. Karena tidak sempurna, kadang kita menjadi sombong. Kesombongan membuat kita sulit mengikuti petunjuk. Contohnya, pada zaman Israel dulu, Yehuwa memilih Musa untuk memimpin umatnya. Tapi, seorang pria bernama Korah yang sudah lama melayani Yehuwa menjadi sombong dan sangat tidak menghormati Musa. Sebaliknya, meski Musa adalah pemimpin umat Allah, dia tidak sombong. Bahkan, Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah pria yang paling rendah hati pada zaman itu. Tapi, Korah tetap tidak mau mengikuti petunjuk dari Musa. Dia bahkan meyakinkan banyak orang untuk bersama-sama memberontak melawan Musa. Apa akibatnya? Mereka semua dibunuh. Alkitab memberikan banyak contoh tentang bahayanya kesombongan. Catatan nomor 10. Kesombongan dan kerendahan hati. Karena tidak sempurna, kita mudah untuk menjadi egois dan sombong. Tapi Yehuwa ingin kita rendah hati. Biasanya, kita mulai belajar untuk rendah hati saat kita membandingkan diri kita dengan Yehuwa dan menyadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kerendahan hati juga penting karena kita jadi belajar untuk lebih memikirkan orang lain dan apa yang terbaik untuk mereka daripada untuk kita. Orang sombong biasanya berpikir bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Orang yang rendah hati memeriksa dirinya dengan jujur dan tahu kelebihan dan kekurangannya. Dia tidak takut mengakui kesalahan
meminta maaf, serta menerima nasihat dan saran. Orang yang rendah hati mengandalkan Yehowa dan mengikuti bimbingannya. Akhir catatan. Paragraf 5. Pertanyaan. Bagaimana orang menyalahgunakan kekuasaan mereka? Sepanjang sejarah, banyak orang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Pengkhotbah 8 ayat 9 mengatakan, "Semua ini sudah kulihat, dan hatiku memperhatikan segala pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari." Selama masa itu, manusia menguasai manusia, sehingga merugikan diri sendiri. Contohnya adalah Saul. Sewaktu Yehowa memilihnya menjadi raja Israel, dia baik dan rendah hati. Tapi dia membiarkan kesombongan dan perasaan iri berakar dalam hatinya, sehingga dia mulai menindas Daud yang tidak bersalah. Belakangan, Daud menjadi salah satu raja terbaik di Israel. Meski begitu, Daud sempat menyalahgunakan kekuasaannya. Dia berzina dengan Batsyeba, istri Uria, lalu mencoba menyembunyikan kesalahannya dengan mengutus Uria ke medan pertempuran agar Uria terbunuh. Alasan kita menghormati wewenang Yehowa. Paragraf 6 dan 7. Pertanyaan A. Karena mengasihi Yehowa, apa yang akan kita lakukan? Pertanyaan B. Bagaimana contoh Yesus membantu kita tetap taat meski tidak mudah? Karena mengasihi Yehowa lebih daripada apapun atau siapapun, kita menghormati petunjuk dari Yehowa dan kita mau membuat Dia senang. Amsal 27 ayat 11 mengatakan, "Anakku, jadilah bijaksana dan buatlah hatiku senang, supaya aku bisa menjawab dia yang menghinaku." Markus 12 ayat 29 dan 30 mengatakan, Yesus menjawab, "Ini yang paling penting. Israel, dengarlah, Yehowa itu Allah kita, Yehowa itu Esa, dan kasihilah Yehowa Allahmu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, seluruh pikiran, dan seluruh kekuatanmu." Sejak pasangan manusia pertama ada di Taman Eden, setan ingin supaya manusia meragukan wewenang Yehowa. Iblis ingin kita berpikir bahwa Yehowa tidak berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi ini bohong. Kita pasti setuju dengan kata-kata ini. Yehowa, Allah kami yang penuh kuasa, Engkau layak dimuliakan dan dihormati, karena Engkau menciptakan segalanya. Wahyu 4 ayat 11. Sewaktu masih kecil, kita mungkin diajar untuk menaati orang tua meski kita tidak suka. Begitu juga sebagai umat Yehowa, ada saatnya kita tidak mudah untuk taat. Tapi, karena menyayangi dan menghormati Yehowa, kita mau melakukan segala sesuatu untuk menaatinya. Yesus memberi teladan untuk kita. Dia menaati Yehowa, meski harus repot dan tidak mudah. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Bapaknya, "Biarlah yang terjadi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu." Lukas 22 ayat 42. Catatan nomor 11. Wewenang. Wewenang adalah hak untuk memberikan perintah dan membuat keputusan. Yehowa memiliki wewenang tertinggi, baik di surga maupun di bumi. Karena Dia menciptakan segala sesuatu, Dialah yang paling berkuasa di alam semesta. Dia selalu menggunakan wewenangnya untuk kebaikan semua ciptaannya. Yehowa telah memberi beberapa manusia tanggung jawab untuk mengurus kita, misalnya orang tua, penatua sidang, dan pemerintah. Mereka semua punya wewenang tertentu, dan Yehowa ingin agar kita bekerja sama dengan mereka. Tapi, jika hukum manusia bertentangan dengan hukum Allah, kita akan lebih menaati Allah daripada manusia. Jika kita menghormati wewenang orang-orang yang Yehowa gunakan,
itu berarti kita menghormati keputusannya. Akhir catatan. Paragraf 8. Pertanyaan. Melalui apa saja Yehua memberi kita petunjuk? Sekarang, Yehua memberi kita petunjuk dengan beberapa cara. Misalnya melalui Alkitab dan penatua sidang. Kita menunjukkan bahwa kita menghormati wewenang Yehua dengan menghormati mereka yang Yehua gunakan untuk memberi kita petunjuk. Jika kita menolak bantuan mereka, itu sama saja seperti menolak Yehua. Sewaktu bangsa Israel menolak Musa, Yehua menganggap serius hal itu. Dia menganggap bahwa mereka menolaknya. Catatan nomor 12. Penatua. Yehua menggunakan para penatua, yang adalah saudara-saudara berpengalaman, untuk mengurus sidang. Para penatua membantu kita untuk tetap akrab dengan Yehua dan menyembahnya dengan damai dan teratur. Penatua dilantik dengan kuasa kudus, karena mereka harus memenuhi syarat khusus dalam Alkitab yang ditulis dengan bimbingan kuasa kudus. Karena percaya dan mendukung organisasi Allah, kita senang bekerja sama dengan para penatua. Akhir catatan. Berikut ini adalah keterangan tambahan. Dengarkan nasihat. Kadang, ada yang memberi kita nasihat yang berdasarkan prinsip Alkitab. Tapi, menerima nasihat itu tidak selalu mudah. Mengapa? Kita merasa nasihat itu tidak cocok untuk kita. Mungkin kita berpikir bahwa orang yang menasihati kita tidak mengerti keadaan kita. Tapi, coba pikirkan. Apakah orang itu punya alasan yang bagus di balik nasihatnya? Jika kita mengerti alasan di balik nasihat itu, kita akan lebih mudah menerimanya. Amsal 4 ayat 13 mengatakan, "Berpeganglah pada didikan, jangan lepaskan. Jagalah itu, karena itu kehidupanmu." Kita tidak suka caranya nasihat itu diberikan. Hanya manusia sempurna yang bisa memberi nasihat yang sempurna dengan cara yang sempurna. Daripada hanya memikirkan caranya nasihat itu diberikan, pikirkanlah isi nasihat itu dan cara kita bisa menerapkannya. Kita merasa bahwa kita tidak perlu dinasihati karena kita lebih tua atau lebih berpengalaman. Pada zaman Israel dulu, para raja pun dinasihati oleh nabi, imam, dan orang lain di kerajaannya. Jika kita rendah hati dan mau menerima nasihat yang berdasarkan Alkitab, kita akan semakin akrab dengan Yehua. Ingatlah bahwa nasihat yang berdasarkan Alkitab adalah hadiah dari Yehua. Dia menyayangi kita dan ingin yang terbaik untuk kita. Jadi, berupayalah sebisa-bisanya untuk menerima dan menerapkan nasihat. Akhir keterangan tambahan. Paragraf 9. Pertanyaan. Bagaimana kasih bisa membuat kita mengikuti petunjuk? Jika kita menghormati wewenang, itu berarti kita juga mengasihi saudara-saudari kita. Coba bayangkan, saat terjadi bencana alam, biasanya ada tim SAR yang bekerja sama untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Supaya tim ini bisa bekerja dengan baik, perlu ada seseorang yang mengatur tim itu, dan setiap anggota perlu mengikuti petunjuknya. Tapi, bagaimana jika ada yang tidak mau mengikuti petunjuk dan bertindak semaunya? Mungkin dia berniat baik, tapi tindakannya bisa membawa masalah bagi anggota tim lainnya, dan bisa membuat mereka terluka parah. Begitu juga, jika kita tidak mengikuti petunjuk dari Yehua dan orang yang Yehua beri wewenang tertentu, yang lain bisa menderita. Tapi jika kita menaati Yehua, ini berarti kita mengasihi saudara-saudari dan menghormati pengaturan Yehua. Paragraf 10 dan 11. Pertanyaan.
apa yang akan kita bahas? Semua yang Yehua minta kita lakukan itu demi kebaikan kita. Jika kita menghormati wewenang dalam keluarga, sidang, dan saat berurusan dengan pemerintah, semua akan mendapat manfaat. Kita bisa lebih mudah menghormati orang lain jika kita tahu alasan Yehua ingin kita melakukan itu. Mari kita bahas lebih dalam tentang cara menghormati wewenang dalam 3 segi kehidupan kita. Menghormati wewenang dalam keluarga. Paragraf 12. Pertanyaan. Dengan cara apa seorang suami menghormati wewenang dari Yehua? Yehualah yang membentuk keluarga, dan Dia memberi peran kepada setiap anggota keluarga. Jika semua anggota keluarga menjalankan apa yang Yehua harapkan dari mereka, kehidupan keluarga bisa harmonis, dan semua bisa mendapat manfaatnya. Yehua telah menetapkan suami sebagai kepala keluarga. Ini berarti Yehua ingin agar suami mengurus dan membimbing istri dan anak-anaknya dengan penuh kasih. Jadi, suami harus bertanggung jawab kepada Yehua. Seorang suami Kristen akan memperlakukan keluarganya dengan baik dan penuh kasih, seperti Yesus memperlakukan sidang. Jika suami melakukan hal ini, itu berarti dia menghormati Yehua. Catatan nomor 13. Kepala keluarga. Yehua memberi orang tua tanggung jawab untuk mengurus anak-anak dan rumah tangga mereka. Tapi Alkitab berkata bahwa suami adalah kepala keluarga. Tapi, jika tidak ada seorang ayah dalam keluarga, ibulah yang menjadi kepala keluarga. Tanggung jawab kepala keluarga termasuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kepala keluarga juga harus memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Yehua. Misalnya, dia memastikan bahwa mereka berhimpun, berdinas, dan belajar Alkitab bersama dengan teratur. Kepala keluarga juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan dalam keluarga. Dia selalu berusaha meniru Yesus dengan menjadi baik dan masuk akal serta tidak pernah jahat atau kasar. Ini membuat suasana menjadi lebih hangat, sehingga seluruh keluarga bisa merasa aman dan persahabatan mereka dengan Yehua semakin erat. Akhir catatan. Paragraf 13. Pertanyaan. Dengan cara apa seorang istri menghormati wewenang? Seorang istri Kristen juga punya peran yang penting dan terhormat. Dia mendukung suaminya yang bekerja keras untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Bersama suaminya, dia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Dia bisa mengajar mereka caranya menghormati wewenang melalui teladannya. Istri menghormati suaminya dan mendukung keputusan suaminya. Bahkan ketika dia tidak setuju dengan suaminya tentang sesuatu, dia akan menjelaskan perasaannya dengan cara yang baik dan penuh hormat. Jika seorang istri Kristen mempunyai suami yang tidak seiman, dia punya tantangan tersendiri. Tapi, jika dia menyayangi dan menghormati suaminya, mungkin suatu hari suaminya mau belajar tentang Yehua dan menyembahnya. 1 Petrus 3 ayat 1 mengatakan, "Begitu juga kalian para istri, tunduklah kepada suami kalian, supaya kalau mereka tidak taat pada firman, mereka bisa menjadi taat karena tingkah laku kalian, tanpa kalian mengatakan apapun." Paragraf 14. Pertanyaan. Dengan cara apa anak-anak menghormati wewenang? Anak-anak berharga bagi Yehua, dan mereka perlu dilindungi dan dibimbing. Jika anak-anak menaati orang tua mereka membuat orang tua mereka senang. Dan yang terpenting, jika mereka taat, mereka menghormati Yehua dan membuat dia senang. Dalam banyak keluarga, ada anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal.
ini bisa sangat sulit bagi orang tua dan anak itu sendiri. Tapi, jika anak-anak taat dan mendukung ibu atau ayah mereka, kehidupan keluarga bisa jauh lebih bahagia. Memang, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi setiap keluarga bisa lebih bahagia jika masing-masing mengikuti petunjuk dari Yehua. Hal ini akan membuat Yehua yang membentuk semua keluarga dimuliakan. Menghormati wewenang dalam sidang. Paragraf 15. Pertanyaan. Dengan cara apa kita menghormati wewenang dalam sidang? Yehua membimbing kita melalui sidang Kristen, dan Dia memberi Yesus semua wewenang atas sidang. Dan Yesus memberi budak yang setia dan bijaksana tanggung jawab untuk mengurus umat Allah di bumi. Matius 24 ayat 45-47. Sekarang, budak yang setia dan bijaksana adalah badan pimpinan. Mereka menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat, supaya iman kita tetap kuat. Para penatua, hamba pelayanan, dan pengawas wilayah mendukung sidang di seluruh dunia dan menerima petunjuk dari badan pimpinan. Saudara-saudara ini punya tanggung jawab untuk mengurus kita, dan mereka bertanggung jawab kepada Yehua. Jadi, kalau kita menghormati mereka, kita menghormati Yehua. 1 Tesalonika 5 ayat 12 mengatakan, "Sekarang kami mohon, saudara-saudara, hargailah orang-orang yang bekerja keras di antara kalian, yang memimpin kalian dalam melayani Tuhan dan menasihati kalian." Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, "Kalian harus taat dan tunduk kepada orang-orang yang memimpin kalian, karena mereka menjaga kalian, dan mereka akan bertanggung jawab, supaya mereka melakukannya dengan sukacita dan tidak dengan terpaksa, karena ini akan merugikan kalian." Catatan nomor 14. Badan Pimpinan. Badan pimpinan adalah sekelompok pria yang punya harapan untuk hidup di surga. Mereka digunakan oleh Allah untuk memberi arahan kepada umat-Nya. Pada abad pertama, Yehua menggunakan badan pimpinan untuk membimbing sidang Kristen masa awal dalam ibadah dan dinas mereka. Sekarang, sekelompok saudara-saudara yang melayani sebagai badan pimpinan mengarahkan, membimbing, dan melindungi umat Allah. Saat saudara-saudara ini membuat keputusan, mereka mengandalkan bimbingan firman Allah dan kuasa kudus-Nya. Yesus menyebut pria-pria terurap ini sebagai budak yang setia dan bijaksana. Matius 24 ayat 45-47. Akhir catatan. Paragraf 16. Pertanyaan. Mengapa kita bisa yakin bahwa penatua dan hamba pelayanan dilantik dengan kuasa kudus? Para penatua dan hamba pelayanan membantu sidang tetap setia dan bersatu. Memang, mereka juga tidak sempurna seperti kita. Jadi, bagaimana caranya mereka dipilih? Mereka harus memenuhi syarat yang ada dalam Alkitab. Yehua menggunakan kuasa kudus-Nya untuk membantu para penulis Alkitab menuliskan syarat ini. Para penatua berdoa meminta kuasa kudus Yehua sewaktu berdiskusi tentang siapa yang akan dilantik sebagai penatua atau hamba pelayanan. Jelaslah, sidang-sidang dibimbing Yesus dan Yehua. Pria-pria terlantik yang mendukung dan mengurus kita adalah pemberian dari Allah. Efesus 4 ayat 8. Paragraf 17. Pertanyaan. Apa yang seorang saudari kadang perlu lakukan untuk menghormati wewenang dalam sidang? Kadang, ada sidang yang tidak memiliki cukup penatua atau hamba pelayanan untuk melakukan semua tugas di sidang. Saudara terbaptis lainnya biasanya bisa membantu. Tapi, kalau tidak ada saudara, seorang saudari mungkin perlu melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh saudara terbaptis.
Jika itu terjadi, dia akan mengenakan sesuatu untuk menutupi kepalanya, mungkin dengan sial atau topi. Dengan cara ini, dia menunjukkan bahwa dia menghormati Yehua dalam hal kekepalaan, baik dalam keluarga maupun sidang. Catatan nomor 15. Penutup kepala. Kadang, seorang saudari diminta melakukan tugas sidang yang biasanya dilakukan oleh seorang saudara. Jika itu terjadi, dia akan memakai penutup kepala untuk menghormati pengaturan Yehua. Tapi, hal ini hanya berlaku pada situasi tertentu. Misalnya, seorang saudari yang memandu pelajaran Alkitab akan memakai penutup kepala jika suaminya atau seorang saudara terbaptis ada di sana. Akhir catatan. Menghormati pemerintah. Paragraf 18 dan 19. Pertanyaan A. Apa yang kita pelajari dari Roma 13 ayat 1-7? Pertanyaan B. Dengan cara apa saja kita menghormati pemerintah dan orang lain yang mempunyai wewenang? Sekarang, Yehua mengizinkan pemerintah untuk memiliki wewenang tertentu. Jadi, kita perlu menghormati mereka. Mereka menyediakan jasa bagi masyarakat dan mengatur negara dan berbagai organisasi supaya semua itu berjalan dengan lancar. Orang Kristen menaati petunjuk yang diberikan dalam Roma 13 ayat 1-7 yang mengatakan, semua orang harus tunduk kepada pemerintah, karena kekuasaan apapun berasal dari Allah. Pemerintah yang ada mendapat kedudukan mereka masing-masing dari Allah. Jadi, siapapun yang melawan pemerintah, melawan pengaturan Allah. Dan orang-orang yang melawan pengaturan itu akan dihukum. Orang yang berbuat jahat takut kepada pemerintah, tapi orang yang berbuat baik tidak takut. Maka, kalau kalian tidak mau merasa takut kepada pemerintah, teruslah berbuat baik. Dengan begitu, kalian akan dipuji oleh mereka. Mereka adalah pelayan Allah demi kebaikan kalian. Tapi kalau kalian berbuat jahat, kalian harus takut, karena ada tujuannya mereka membawa pedang. Mereka adalah pelayan Allah, penuntut balas yang menghukum orang-orang yang terus berbuat jahat. Jadi, kalian memiliki alasan yang kuat untuk tunduk, bukan hanya karena hukuman itu, tapi juga karena hati nurani kalian. Itulah alasannya kalian membayar pajak. Mereka adalah pelayan Allah yang selalu melayani masyarakat. Berikan apa yang menjadi hak mereka. Pajak bagi yang meminta pajak. Upeti bagi yang meminta upeti. Respek bagi yang meminta respek. Dan hormat bagi yang meminta hormat. Kita menghormati pemerintah serta mematuhi hukum di negara dan lingkungan tempat tinggal kita. Hukum-hukum ini mungkin memengaruhi keluarga, bisnis, dan harta kita. Contohnya, kita membayar pajak dan mengurus surat-surat yang diwajibkan pemerintah. Tapi, apa yang akan kita lakukan jika pemerintah meminta kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah? Rasul Petrus menulis, kami harus lebih taat kepada Allah sebagai penguasa kami daripada kepada manusia. Kisah 5 ayat 28 dan 29. Jika kita harus berurusan dengan pemerintah, seperti hakim atau polisi, kita perlu selalu menghormati mereka. Anak muda Kristen menghormati guru dan karyawan di sekolah mereka. Di tempat kerja, kita menghormati atasan kita, meski karyawan yang lain mungkin tidak melakukannya. Dengan begitu, kita meniru Rasul Paulus yang menghormati pemerintah meski kadang tidak mudah. Bahkan jika kita diperlakukan kurang baik, kita tetap menunjukkan hormat. Roma 12 ayat 17 dan 18 mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Berupayalah melakukan apa yang dianggap baik oleh semua orang. Berusahalah sebisa mungkin untuk hidup damai dengan semua orang.
Paragraf 20 dan 21. Pertanyaan: apa manfaatnya jika kita menghormati orang lain? Di seluruh dunia, semakin sedikit orang yang menunjukkan hormat kepada orang lain. Tapi umat Yehua berbeda. Kita ingin menghormati orang lain. Kita mengikuti petunjuk dari Rasul Petrus yang berkata, "Hormatilah segala macam orang." 1 Petrus 2 ayat 17. Orang lain bisa tahu jika kita menghormati mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Pancarkan terang kalian dengan berbuat baik, supaya orang-orang bisa melihatnya dan memuliakan Bapa kalian." Matius 5 ayat 16. Jika kita saling menghormati dalam keluarga, sidang, maupun segi kehidupan kita yang lain, teladan kita bisa membuat orang lain ingin mengenal Yehua. Dan dengan menghormati orang lain, itu berarti kita menghormati dan menyayangi Yehua serta membuat dia bahagia. Prinsip Alkitab. 1. Yehua menggunakan orang lain untuk membimbing kita. Hormatilah segala macam orang. Takutlah kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 17. Mengapa kadang sulit untuk mengikuti petunjuk? Bilangan 16 ayat 1-3. Pengkhotbah 8 ayat 9. Dan Roma 5 ayat 12. Orang yang digunakan Yehua untuk memberi kita petunjuk adalah orang yang tidak sempurna juga. Prinsip Alkitab bisa membantu kita mengikuti petunjuk meski itu sulit. Lukas 22 ayat 42. Yesus memberi teladan terbaik untuk kita. Dia selalu menaati Yehua. Amsal 27 ayat 11 dan Markus 12 ayat 29 dan 30. Karena kita menyayangi Yehua, kita menghormati wewenangnya. Dalam keluarga ada kepala keluarga. Di sekolah ada guru. Dalam sidang ada penatua. 2. Yehualah yang membentuk keluarga. Saya berlutut di hadapan Bapa. Semua keluarga ada karena Dia. Efesus 3 ayat 14 dan 15. Mengapa Yehua mau kita menghormati wewenang dalam keluarga? Amsal 10 ayat 1. Yehua membentuk keluarga supaya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, dan supaya tiap anggota keluarga bisa menikmati kehidupan keluarga yang harmonis. Amsal 1 ayat 8, 1 Korintus 11 ayat 3, Efesus 6 ayat 1-3, dan 1 Petrus 3 ayat 1. Jika setiap anggota keluarga menjalankan peran mereka, keluarga akan harmonis. 3. Yehua memberi Yesus semua wewenang atas sidang. Kristus adalah kepala sidang jemaat. Efesus 5 ayat 23. Mengapa kita menghormati wewenang dalam sidang? Matius 24 ayat 45-47. Yesus memilih budak yang setia dan bijaksana untuk mengurus umat Allah di bumi. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan Ibrani 13 ayat 17. Para penatua dan hamba pelayanan membantu sidang tetap bersatu. Kita menghormati wewenang Yehua jika kita mendukung mereka. Kisah 20 ayat 28. Semua orang mendapat manfaat jika kita menghormati wewenang dalam sidang. Ini adalah pengaturan Yehua untuk ibadah kita. 4. Yehua mengizinkan pemerintah untuk memiliki wewenang tertentu. Kekuasaan apapun berasal dari Allah. Pemerintah yang ada mendapat kedudukan mereka masing-masing dari Allah. Roma 13 ayat 1. Dengan cara apa saja kita menghormati wewenang pemerintah? Matius 5 ayat 16 dan 1 Petrus 3 ayat 15.
kita menghormati pemerintah dengan kata-kata dan tindakan kita. Ini memuliakan Yehua. Kisah 26 ayat 2 dan 25, dan Roma 12 ayat 17 dan 18. Orang Kristen mematuhi hukum di negara mereka. Bahkan jika mereka diperlakukan kurang baik, mereka akan tetap menghormati wewenang pemerintah. Roma 13 ayat 1-4. Prinsip Alkitab bisa membantu kita mematuhi wewenang pemerintah. Matius 22 ayat 37-39 dan 26 ayat 52. Yohanes 18 ayat 36. Kisah 5 ayat 27-29 dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Jika pemerintah meminta kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum Yehua, kita perlu memutuskan siapa yang akan kita taati.